A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sudah rajin tahajud, bahkan sampai menangis berdoa, tapi tidak kunjung terkabul juga. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tentunya hal ini ada penyebabnya. Di antaranya penyebab yang pertama yaitu makan dan menggunakan pakaian yang haram. Nah, saudara-saudariku, doa orang yang darah dagingnya berasal dari rezeki yang didapat dengan cara haram akan menjadi penghalang doa tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harus memastikan makanan yang dimakan berasal dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah seorang pria yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang tersebut mengangkat tangannya ke langit dan seraya berdoa. Kemudian bagaimana Allah akan mengabulkannya, sedangkan makanan serta pakaiannya berasal dari yang haram. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian yang kedua yaitu berbuat zalim kepada sesama. Seorang yang berlaku zalim maka akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim inilah yang berbuat zalim kepada sesama, maka hal ini akan membuat terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga menyelesaikan urusannya. Lalu yang ketiga, tidak membaca tahmid serta sholawat. Salah satu akhlak dalam berdoa yaitu dengan membuka doa menggunakan kalimat tahmid yang merupakan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersolawat pada Rasulullah. Fathalah bin Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan, saya duduk di tengah-tengah Rasulullah, kemudian tiba seorang pria. Setelah itu ia sholat. Sehabis sholat ia berdoa, ya Allah ampunilah saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Anda tergesa-gesa saudaraku, bila Anda selesai sholat maka duduklah serta pujilah Rabbmu dengan sebaik-baiknya pujian. Setelah itu bersolawatlah untukku, sehabis itu berdoalah. Setelah itu pria itu sholat lagi. Sesudah berakhir sholat ia pun bertahmid, menyanjung Allah serta bersalawat pada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, duhai saudaraku, saat ini berdoalah, tentu doamu akan diterima. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat, tidak menyebut nama Allah ketika berdoa. Penyebab doa tidak kunjung dikabulkan bisa jadi karena hal sepele, yakni tidak menyebut nama Allah ketika sedang memanjatkan doa. Supaya doa lebih cepat dikabulkan, maka hendaklah mengucapkan Asmaul Husna atau menyebut nama-nama Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengetikah kalian sekalian orang itu berdoa dengan apa? Ia menyebut nama Allah yang Maha Agung dalam doanya, yang bila namanya disebut Allah pasti memperkenankan doanya, serta bila memohon sesuatu dengannya tentu akan diberi. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan bahwa suatu doa akan digantung di antara langit dan bumi, melainkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang akan dikabulkan sepanjang ia tidak melakukan doa serta memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Nah, lalu yang kelima ini penyebabnya adalah memutuskan silaturahim. Doa tidak terkabul juga bisa diakibatkan oleh silaturahim yang terputus, baik itu dengan keluarga, teman, saudara, ataupun dengan tetangganya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penyebab doa terhalang, doa tertunda, bahkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui 5 penyebab terhalangnya doa, akan dapat menjadi pengetahuan bagi kita. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.